Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kita masih menggunakan pembelajaran sistem jarak jauh atau daring. Langsung saja untuk hari ini, Bapak akan membahas materi mengenai integral. Dan untuk pokok bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai integral tak tentu. Baik, kita akan beralih ke bab berikutnya yaitu mengenai integral. Pokok bahasan hari ini yaitu integral tak tentu. Limit diferensial dan integral ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Nah, pengertian limit digunakan dalam pengertian dasar hitung diferensial dan integral. Berkaitan dengan pengertian limit, integral dapat diartikan sebagai limit dari jumlah luas bagian-bagian yang sangat kecil di bawah kurva. Nah, pengertian integral seperti ini akan dijelaskan pada pembahasan dalam menentukan luas daerah di bawah kurva. Sedangkan integral, jika dikaitkan dengan diferensial, maka pengintegralan merupakan inverse atau kebalikan dari pendiferensialan. Karena itu integral disebut pula anti-diferensial atau anti-turunal. Nah, lambangnya adalah integral fx dx sama dengan fx plus c. Nah, untuk memahami definisi dari anti-turunan, perhatikan formulasi berikut ini. Integral AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C, di mana N merupakan bilangan rasional dan N tidak sama dengan min 1. Untuk lebih mengasah lagi kemampuan kalian dalam menentukan integral suatu fungsi, perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, selesaikan tiap integral berikut ini. Yang bagian A, tentukan integral 12x pangkat 3 dx, dan yang bagian B, integral min 18x pangkat 2 dx. Sekali lagi, yang bagian A integral 12x pangkat 3 dx, dan untuk yang bagian B-nya integral min 18x pangkat 2 dx. Kita akan kerjakan soal yang bagian A, integral 12x pangkat 3 dx. Dengan menggunakan formulasi sebelumnya, langkah yang pertama adalah integralnya kita hilangkan untuk lambangnya ya. Kemudian 12 kita tulis per, nah untuk pangkat x-nya 3 kita tambahkan dengan 1. Kemudian 3 plus 1 dijadikan sebagai penyebut, plus C. Kita sederhanakan 12 dibagi 4, x pangkat 4 plus C. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Dengan demikian, hasil integral 12x pangkat 3 dx sama dengan 3x pangkat 4 plus C. Sekarang kita ke penyelesaian soal nomor bagian B, integral min 18x pangkat 2 dx sama dengan min 18 kita tulis kembali, kemudian x pangkatnya ditambah 1 jadi 4, jadi 2 plus 1 3 ya. 3 ini sebagai penyebut ya. Jadi min 18 dibagi 2 plus 1, 12
2 plus 1 sama dengan 3. Jadi min 18 dibagi 3 min 6. Dengan demikian integral dari min 18x pangkat 2 dx sama dengan min 6x pangkat 3 plus c. Ini adalah contoh soal bagian B. Nah, sekarang kita ke contoh soal bagian 2 atau model soal yang berbeda dengan soal yang pertama tadi ya. Selesaikan integral berikut ini. Yang bagian A, integral 18x pangkat 8 min 25x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 dx. Kemudian yang bagian B-nya, integral x plus 1 pangkat 2 dx. Dan bagian C-nya, integral x min 1 x plus 2 dx. Kita kerjakan soal nomor 2 bagian A, integral 18x pangkat 8 min 25x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 dx. Nah, apabila ada operasi integral seperti itu, langkah yang pertama adalah masing-masing kita uraikan atau kita jabarkan menjadi bentuk sebagai berikut. Integral 18x pangkat 8 dx, kemudian dikurang integral 25x pangkat 4 dx, kemudian ditambah integral 3x pangkat 2 dx. Nah, kemudian masing-masing hasil yang sudah diuraikan atau dijabarkan tadi kita integralkan ya, seperti cara pada formulasi atau rumus sebelumnya. Integral 18x pangkat 8 dx adalah 18 dibagi 9, kemudian x pangkat, nah 8 tambah 1 9 ya. Kemudian integral 25x pangkat 4 kita tulis ya, min 25 per 5 karena 4 tambah 1 5 ya. Jadi min 25 per 5 x pangkat 5. Ditambah lagi sekarang integral 3x pangkat 2, pangkatnya ditambah 1 jadi 3, kemudian 3 sebagai penyebut, jadi 3 dibagi 3 x pangkat 3. Terakhir kita tambahkan dengan c. Nah, sekarang kita sederhanakan mulai dari 18 per 9 2 ya. Nah, sama dengan 2x pangkat 9 min 25 bagi 5 5 ya. Jadi min 5x pangkat 5 plus 3 dibagi 3 1, jadi 1 tidak perlu ditulis, langsung aja plus x pangkat 3 plus c. Ini adalah jawaban bagian A. Sudah cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan soal bagian B. Integral x plus 1 pangkat 2 dx. Nah, jika ada jenis soal seperti itu, ada perpangkatan 2, langkah pertama kita uraikan dulu ya. Jadi kalau ada x plus 1 pangkat 2, artinya x plus 1 dikali x plus 1. Jadi kita uraikan dulu ke dalam bentuk seperti itu. Kemudian langkah berikutnya masing-masing kita kalikan. X plus 1 dikalikan dengan x plus 1. X dikali x, x kuadrat. X dikali 1, 1x. 1 dikali x, 1x. 1 dikali 1, 1. Dengan demikian kalau disederhanakan hasilnya adalah x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, sekarang kita integralkan. Integral x kuadrat plus 2x plus 1 dx kita jabarkan dulu atau kita uraikan dulu ya menjadi integral x kuadrat dx plus integral 2x dx plus integral 1 dx sama dengan
Baru masing-masing kita tentukan integralnya ya. Sekarang integral x kuadrat. Integral x kuadrat. X kuadrat itu artinya 1 kali x kuadrat. Nah berarti 1 per pangkatnya 2 ditambah 1 jadi 3. Sehingga menjadi 1 per 3 x pangkat 3 ditambah. Nah kemudian integral 2x. 2 dibagi, nah x di sini sebetulnya dia memiliki pangkat ya, pangkatnya 1. Kalau tidak ditulis berarti menunjukkan pangkatnya 1. Nah, karena pangkatnya 1, pangkatnya kita tambahkan dengan 1 jadi 2. Nah, kemudian 2 ini turun ke bawah sebagai penyebut. Sehingga menjadi 2 per 2. 2 per 2 x pangkat 2 ditambah, nah sekarang integral 1 di sini sebetulnya ada perkalian di belakangnya 1 kali x pangkat 0 ya. Nah x pangkat 0 karena pangkatnya 0 tambah 1 jadi x pangkat 1. Jadi 1 per 1 x pangkat 1 kemudian ditambah c. Nah maka hasil akhirnya kita sederhanakan menjadi 1 per 3 x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x plus c. Ini adalah hasil integral untuk soal bagian 2 bagian B ya. Baik, setelah ini kita ke contoh soal nomor 2 bagian C. Tentukan integral dari x min 1 x plus 2 dx. Nah ini adalah kita kalikan terlebih dahulu ya. X kali x kuadrat, x kali 2, 2x, min 1 kali x, min 1 kali 2, min 2. Sehingga disederhanakan menjadi x kuadrat, kemudian plus x min 2 dx. Kita integralkan menjadi integral x kuadrat dx ya, plus integral x dx, kemudian min integral 2 dx. Nah, terakhir kita integralkan masing-masing komponen tersebut. Mulai dari x kuadrat ya, diintegralkan berarti menjadi 1 per 3 x pangkat 3 plus integral x 1 per 2 x pangkat 2 ya. Kemudian min integral 2 berarti 2x ya plus c. Nah ini ya hasil akhirnya 1 per 3 x pangkat 3 plus 1 per 2 x pangkat 2 kemudian min 2x plus c. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai integral tak tentu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah kita lanjutkan lagi ke materi integral berikutnya.